Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang kritis merencanakan karir ya. Dengan saya Priyadi Trihandoko dari BK SMA 2 Cikampek untuk bimbingan karir kelas 10. Ya, di sesi ini kita akan belajar 1. Merinci urgensi merencanakan karir. 2. Mengaplikasikan keterampilan berpikir kritis. 3. Mengembangkan keterampilan kritis untuk merencanakan karir. Nah, fenomena yang ada yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama, prevalence vs kerja keras, salah jurusan, salah siapa, dan faktor X yang akan menentukan sukses kamu di masa depan. Nah, kita kasih contoh satu ini, prevalence atau kerja keras ya. Ini ada postingan dari Irman Usman. Kamu tahu Irman Usman? Ini ada CEO salah satu bimbel terkenal di Indonesia yang hits banget itu. Banyak yang nanya ke gue, Kak, gimana menurut kakak tentang Maudy yang keterima di Stanford dan Harvard? Ya iyalah, Kak, dia kaya raya, udah pasti masuk. Nah, ini ada kata-kata bijaknya sih. Gue percaya bahwa ada yang namanya privilege. Jangankan Maudy, saya aja yang di daerah selalu sekolah di sekolah negeri. Ortunya nggak kuliah, juga punya privilege. Misalnya apa? Saya masuk sekolah bagus dari kecil, masuk SMP bagus, makin mudah masuk SMA bagus, makin mudah masuk kampus bagus. Nah, jadi kamu yang sudah masuk SMA 2 Cikampek, kamu harus perlu syukuri itu ya. Kamu sudah masuk ke dalam situasi yang oke dan keren. Maka berkaryalah, berprestasilah di SMA 2 Cikampek. Nah, ada satu hal yang mungkin banyak orang nggak tahu sebenarnya, benar-benar tuh dia tidak bekerja keras memangnya. Nah, ini ada, ternyata dia jual mobil untuk biaya sekolah. Karena dia tahu jalan menuju ke sekolahnya di Stanford University itu akan membutuhkan uang yang begitu banyak. Lah, Pak, itu dia jual mobil dari mana ya? Seperti kamu tahu bahwa Maudy adalah seorang artis dan membangun karirnya sejak masa sekolah. Jadi ya wajar dong kalau dia punya mobil dan dia rela loh naik bus demi biaya sekolah. Artinya dia berjuang guys, kerja keras. Nah, salah jurusan. Bahaya banget ya kalau ada bilang salah jurusan. Bahkan dalam satu riset yang terkenal itu ada 87% katanya mahasiswa ya di riset ditanya, ternyata mereka bilang salah jurusan. Lah, gimana tuh? Ya. Tapi tenang aja, itu kan mereka yang merasa salah jurusan. Oke? Akibatnya salah jurusan gimana? Bertahun-tahun belajar yang nggak disuka, kerja nanti jadi nggak benar karena merasa ini bukan tujuan hidupnya. Cuma dong, bagi rugi waktu, rugi biaya, rugi berjuang. Oke, mikir tugas-tugasnya sampai malam tapi salah jurusan. Tapi benar nggak sih sebenarnya itu salah jurusan atau kamu yang kurang paham karena ikut-ikutan teman-teman yang lain saat kamu memilih jurusannya? Ya asal dapat aja deh, asal orang tua saya senang deh saya dapat perguruan tinggi, walaupun kamu kemudian tidak mencari info lebih lanjut ya. Ini jangan-jangan kamu kurang update, terus nggak berusaha cari, terus memang nggak punya rencana, akhirnya galau berkepanjangan. Ya udahlah gitu ya, yang feeling aja kan kamu baru saja berlaku tidak adil pada dirimu ketika menggunakan feeling tapi tidak melakukan riset, tidak bertanya-tanya pada banyak orang yang seharusnya kamu tanya. Dan di situasi kayak gini
terlalu banyak informasi yang beredar untuk bisa kamu pelajari dengan baik. Kira-kira penjelasan saya ini kena mental kamu nggak? Panik nggak? Panik nggak? Oke, faktor X yang saya mau bilang itu ada keberuntungan, ada keimanan, dan ada keikhlasan. Kenapa begitu? Ya, ada orang-orang yang tidak cukup pintar tapi namun berhasil. Itu sebenarnya yang saya pelajari bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat baik hatinya, bersih, sabar, dan luar biasa. Maka mereka mendapatkan keberuntungan. Ya, ada keimanan, keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan profil pemuda Pancasila, sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Ada keikhlasan berbuat. Keikhlasan berbuat itu Imam Syafi'i pernah bilang, lebih baik menangis karena pendidikan daripada kamu menangis di kemudian hari. Ya, itulah yang harus kita lakukan. Ya, ada keberuntungan, ada keimanan, dan ada keikhlasan. Semuanya berada pada situasi yang berbeda, tentu saja pada keadaan keluarga kamu. Tapi satu yang perlu kita bangun sama-sama adalah mimpi yang tinggi yang kita kejar bersama-sama. Nah, kamu tahu nggak kalau kamu sebenarnya hebat? Ya, menurut Desmita nih, pada tahun 2009, remaja mampu mengintegrasikan pengalaman masa lalu dan sekarang untuk ditransformasikan menjadi konklusi. Konklusi itu kesimpulan, prediksi, perkiraan, dan rencana untuk masa depan. Nah, ketiga hal ini tentu saja tidak datang sekonyong-konyong. Ya, dia datang ketika kamu melakukan riset terpadu. Dan kamu sudah pasti bisa melakukannya. Buktinya, kamu bisa mengkritisi orang tua kamu bisa mengkritisi sekolah, kamu bisa mengkritisi para politikus, ya kan? Tapi kamu lupa untuk mengkritisi diri kamu, bersiap untuk rencana masa depan kamu. Remaja sebenarnya sudah memiliki pola pikir sendiri dalam usaha memecahkan masalah yang kompleks dan abstrak. Itu kata Piaget. Tunggu dulu ya, kamu juga perlu tanya pada ahlinya. Oke, pendapat teman itu baik, tapi belum tentu sebenarnya pengetahuan, pengalaman, dan bacaan atau sumber informasi dari teman kamu itu valid juga gitu. Jadi kita perlu cerdas dalam memaknai semua yang kita dapatkan. Oke, keterampilan kritis ya. Saya mencoba untuk bisa menyimpulkannya dengan sangat sederhana buat kamu ya. Menyingkatnya dengan gini, kacek gitu Mas Ipul, gitu ya. Kacek gitu Mas Ipul. Maksudnya kecek gitu Mas Ipul ya. Jadi ketika kita memiliki keterampilan kritis itu, ya kita membiasakan diri kita untuk pertama kali melakukan klarifikasi dulu. Bener nggak ya pernyataannya, gitu ya. Termasuk apa yang saya sampaikan dari ketiga fenomena itu. Saya sudah contohkan bagaimana orang beranggapan bahwa ya terang aja Maudi kan kaya, gitu ya. Tapi kemudian kalau kita lebih dalam lagi telusuri, dia adalah seorang yang berjuang. Cek lagi, bisa dipercaya nggak informasinya? Oke, kamu ceknya jangan di situs-situs yang tidak bisa ditanggungjawabkan, di website-website yang ada risetnya, dan risetnya benar ya. Dan website yang kamu bisa ini adalah website yang bisa dipercaya, bukan website ecek-ecek yang hanya menebar gosip dan berita bohong. Oh gitu, ditampung dulu. Nah, ditampung dulu ini kamu sebenarnya sedang melakukan pengumpulan informasi, ya kan? Menambah informasi dan berikutnya gitu. Terus melakukan kesimpulan sementara.
Oh, maksudnya begini ya definisi ala saya asumsi sementara. Jadi kamu punya kesimpulan sementara dulu, definisi asas kamu. Membandingkan informasi yang ada, lalu kemudian akhirnya meniru, memberikan kesimpulan, beraksi dan interaksi. Maksudnya adalah beraksi, artinya saya sepakat dengan pendapat itu, ya, dengan fenomena itu, lalu kamu melakukan aksi berikutnya. Bagaimana saya bisa berhasil, misalnya seperti Maudi, seperti orang-orang yang hebat yang kamu lihat, begitu. Oke, demikian penjelasan saya, lebih dan kurang kamu bisa tanyakan kepada saya di kolom komentar di bawah ini, atau kemudian kamu juga bisa hubungin secara personal dan melalui WhatsApp. Silahkan. Saya Priyadi undur diri.